Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujagatus Syifa dengan NIM 202033019. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada vlog keempat kali ini, saya akan membahas mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan perpindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, apa sih pengertian dari media? Jadi media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Nah, sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Nah, fungsi dari media pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nah, sedangkan nilai media pembelajaran yaitu yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat memungkinkan keinginan minat baru dalam belajar. Lalu, apa sih manfaat media pembelajaran itu? Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung. Nah, karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Lalu, apa saja jenis media pembelajaran itu? Yang pertama, media dua dimensi atau media yang hanya memiliki unsur panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Nah, contohnya yaitu gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, maupun kartun. Yang kedua, media tiga dimensi atau media dalam bentuk model. Contohnya seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media proyeksi atau media yang diproyeksikan seperti slide, film strip, atau transparansi. Lalu lingkungan sebagai media, contohnya ada kebun, pasar, industri, dan sekolah. Nah, software yang dapat digunakan untuk presentasi diantaranya yaitu bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap meliputi teks, animasi, gambar, audio, video, film, baik sebagian atau gabungan dari semua unsur tersebut. Yang kedua, bersifat hyperlink atau ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data yang lain, baik dalam satu film maupun antar file. Nah, adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Lalu ada full screen. Hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar.
karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memvisualisasikan detail objek. Kriteria pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media. Yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu persiapan kelas. Pada fase ini siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Demikian review materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.